Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu berbaru syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat-nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi, bertemu kembali dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'lum, yaitu membaca kitab Fadilah Shadaqah. Melanjutkan yang kemarin saudaraku, yaitu anjuran supaya zuhud, qanaah dan tidak meminta-minta, tentang tanda-tanda ulama akhirat yang keempat. Kemarin sampai yaitu Abu Hatim rahmatullah alaih belajar wudhu kepada Ibnu Muqatil. Abu Hatim rahmatullah alaih setelah bertemu dengan Tanafusi, jadi yang kemarin Abu Hatim rahmatullah alaih sudah bertemu dengan Ibnu Muqatil. Sekarang Abu Hatim bersilaturahim, mau menasihati kepada Tanafusi yang tinggal di Qazwin. Beliau lebih kaya daripada Ibnu Muqatil. Qazwin berjarak 81 mil dari Rai. Maka Hatim rahmatullah alaih pergi ke Qazwin untuk menasihatinya. Setelah ia bertemu dengan Tanafusi, ia berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Saya adalah orang ajam, yakni bukan Arab. Saya harap engkau mengajariku dasar agama, kunci sholat, yaitu wudhu. Bagaimana saya harus berwudhu?" Ia berkata, "Baiklah." Lalu Tanafusi minta supaya diambilkan air untuk wudhu. Dan Tanafusi berwudhu dan berkata, "Berwudhulah seperti ini." Hatim rahmatullah alaih berkata, "Saya akan berwudhu di hadapanmu supaya engkau dapat mengingatkan saya." Tanafusi pun bangkit dari tempat wudhunya, sedangkan Hatim rahmatullah alaih duduk untuk berwudhu dengan membasuh kedua tangannya masing-masing sebanyak 4 kali. Tanafusi rahmatullah alaih berkata, "Ini israf namanya, membasuhnya masing-masing sebanyak 3 kali saja." Hatim rahmatullah alaih berkata, "Subhanallah, hanya 1 genggam lebih saja engkau katakan sebagai pemborosan, sedangkan semua kemewahan yang ada padamu tidak engkau katakan sebagai israf." Setelah itu Tanafusi baru sadar bahwa kedatangannya bukan untuk maksud belajar, tetapi untuk memberi nasihat. Setelah itu, ketika Hatim rahmatullah sampai ke Baghdad, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih yang mengetahui keadaan ilmunya menjumpai Hatim rahmatullah alaih dan bertanya kepadanya, bagaimana cara agar selamat dari dunia. Hatim rahmatullah alaih berkata, "Engkau tidak akan selamat dari dunia selama tidak ada 4 perkara di dalam dirimu. 1. Memaafkan kebodohan orang-orang. 2. Tidak melakukan kebodohan bersama mereka. 3. Belanjakanlah apa yang ada di sisimu. 4.
jangan mengharap apa yang dimiliki orang lain. Setibanya Hatim rahmatullah alaih di Madinah Munawwarah, begitu orang-orang mendengar kabar kedatangannya, orang-orang pun berkumpul untuk menemuinya. Ia bertanya, "Ini kota apa?" Orang-orang berkata, "Ini kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia bertanya, "Di manakah istana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya mau pergi ke sana untuk menunaikan sholat 2 rakaat." Orang-orang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempunyai istana, hanya ada rumah yang sederhana yang tidak tinggi. Ia bertanya, "Di manakah istana para sahabat radhiyallahu anhum? Tunjukkanlah kepada saya." Orang-orang pun menjawab, para sahabat radhiyallahu anhum tidak mempunyai istana. Maka mereka hanya memiliki rumah-rumah kecil yang rendah. Hatim rahmatullahi berkata, "Kalau begitu ini adalah kota Fir'aun." Orang-orang lalu menangkapnya karena ia telah menghina Madinah Munawwarah dan menyebut kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kota Fir'aun. Setelah ditangkap, ia dibawa menghadap gubernur Madinah Munawwarah. Orang-orang berkata, "Orang ajam ini telah mengatakan Madinah Munawwarah sebagai kota Fir'aun." Gubernur Madinah Munawwarah pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Ia berkata, "Engkau jangan tergesa-gesa. Dengarkanlah terlebih dahulu perkataan saya. Saya adalah orang ajam. Ketika saya masuk kota ini, saya bertanya, 'Kota siapa ini?' Kemudian ia menceritakan semua kisah tanya jawab antara dirinya dengan orang-orang itu. Lalu ia berkata, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang mafhumnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang terbaik bagi orang yang takut kepada Allah, mencintai akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka ditanya, apakah mereka mengikuti Rasulullah atau Fir'aun? Akhirnya ia pun dilepaskan. Di sini ada satu perkara yang patut diperhatikan, bahwa memiliki banyak harta benda memang tidak diharamkan. Akan tetapi bila hal itu diwaspadai, maka kecintaan terhadap benda-benda tersebut akan masuk ke dalam hati. Sehingga akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Untuk memilikinya tentu diperlukan berbagai sarana penunjang sehingga yang selalu dipikirkannya adalah meningkatkan pendapatannya. Orang yang sibuk memikirkan untuk meningkatkan jumlah uang yang dimilikinya tentu akan meringankan agama. Kadang-kadang ia akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Jika orang yang telah tenggelam dalam dunia itu mudah terselamat dari godanya. Jika orang yang telah tenggelam dalam dunia itu mudah terselamat dari godaannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan mengingatkan supaya manusia tidak cinta dunia. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tentu tidak akan menghindarinya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melepas pakaian mewahnya. Yahya bin Yazid Naufali rahmatullah alaih menulis surat
kepada Imam Malik rahmatullah alaih dengan surat tersebut. Dalam surat tersebut, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia menulis, telah sampai kabar kepada saya bahwa engkau mengenakan pakaian dari bahan yang sangat tipis dan halus, dan memakan roti yang lembut dan tidur di atas kasur empuk. Engkau juga telah memperkerjakan seseorang penjaga pintu gerbang, padahal engkau tergolong seorang ulama besar. Dari tempat yang jauh, orang-orang datang kepada engkau untuk belajar ilmu. Engkau adalah seorang imam dan teladan bagi orang-orang yang mengikutimu. Engkau harus berhati-hati. Saya tulis surat ini dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui surat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan Allah SWT telah kita dengar sama-sama. Lanjutan dari kemarin yakni tanda-tanda ulama akhirat. Hari ini Allah SWT, insya Allah kapan hari kita lanjutkan lagi taklim kita. Semoga Allah SWT beri istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan diberi istiqomah dalam iman dan amal. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah apa yang kita dengar mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman dan kita sampaikan. Kita niat untuk mengamalkannya dan kita niat untuk sampaikan kepada saudara kita, ya, dengan di-share, videonya di-share ke teman-teman biar sama-sama tahu daripada buruknya kehidupan dunia. Saudaraku rahmat Allah SWT, untuk sumber majelis kita tutup doa kibar majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.